فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ma ba'd. Sebelum kita melanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Syarah Umdatul Ahkam yang disyarah oleh Syekh Abdul Hamid Az-Zuquri asbahullah, sebagaimana sudah kami sepakati untuk setorkan hadisnya, hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis rawahu Tirmidzi, mengenai amalan yang pertama kali nanti dihisab di hari kiamat. Amalan seorang hamba adalah salatnya. Tafaddalu. Na'am, ahsantum, barakallahu fiik, a'anakumullah. Besok instarkan masih sama ya. Masih sama. Jadi pastikan yang belum hafal bisa menghafal. Masih ada kasih kesempatan ya, dihafalkan yang belum hafal ini karena sering muncul ini ya. Antum nasihati orang awam, nasihati ini aja. Paling-paling panik kalau dia enggak biasa salat, ya kan? Nah, amalan yang pertama kali dihisab, Pak, itu salatnya, Pak. Bapak salat enggak? Itu. Paham ya? Kalau Bapak enggak salat, hati-hati, Pak, walaupun kaya, rugi nanti. Nasihati dan pelan-pelan. Mafhum? Nah, karena hadis tadi inna awwal ma yuhasabu bihil 'abdu min amalihi salatuhu yaumil qiyamah. Paham ya? Nah, kalau baik, baik juga. Kalau buruk, buruk juga. Kan seperti itu. Kita lanjutkan berikutnya. Halamannya masih sama, halaman 3 bagian bawah itu. Waqad akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an raf'il khusyu'. Dan sungguh Rasulullah telah mengkabarkan alaihi salatu wassalam mengenai apa? Diangkatnya khusyuk di akhir zaman nanti. Jadi nanti di akhir zaman khusyuk tumakninah itu diangkat. Perhatikan ya, khusyuk tumakninah di akhir zaman nanti diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'an Jubair bin Nufair an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu annahu qala la lahu. Dari hadisnya Jubair bin Nufair dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala lahu, bahwasanya beliau berkata kepadanya, in syi'ta, jika kamu mau, la uhadditsannaka bi awwali ilmin yurfa' minan nas. Sungguh aku akan sampaikan kepadamu, sungguh aku akan ceritakan kepadamu dengan apa? Ilmu yang pertama kali diangkat dari manusia. Al-khusyu'. Khusyu' ini yang diangkat pertama kali. Jadi kalau tidak ada kekhusyuan lagi, orang salat sembarangan, bermain-main, canda, guyonan. Intinya ngeri lah, barakallahu fiik. Dan antum lihat al-khusyu' yusiku an tadkhula masjid jama'atin fala tara fihi rajulan khashi'an. Hampir-hampir kamu masuk di salah satu masjid yang ada jamaahnya di situ, kamu tidak melihat di situ satu orang aja yang khusyuk. Perhatikan ya, hampir-hampir apa? Nanti di saat khusyuk diangkat tersebut, itu hampir-hampir kamu masuk ke dalam masjid yang ada jamaahnya. Barakallahu fiik, kamu tidak melihat di situ satu orang pun yang khasyik, yang khusyuk. Enggak ada lagi sudah. Allahumma sallim walau hukm rafa'. Hadis ini rawahu Tirmidzi, disahihkan oleh Imam Al-Albani dan juga memiliki hukum rafa'. Sudah kita lewati ya. Walau hukm rafa' berarti dia memiliki hukum marfu'. Paham ya? Marfu' sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berarti ini peringatan buat kita semuanya. Kalau sholat pastikan khusyuk. Paham ya? Kalaupun seandainya garuk-garuk, ada sesuatu yang mengharus untuk dia bergerak, enggak masalah. Tapi kalau dikit-dikit banyak gerak itu terlalu kebanyakan. Paham ya? Kalau misalnya gatel wajar, enggak masalah. Tapi banyak gerak tadi itu, ada anak kecil lewat, itu keliru. Paham ya? Nah, barakallahu, sholat fokus, lihat arah sujud itu. Tempat sujudnya. Sholat lihat anak kecil. Sampai diajak senyum anak kecil lagi. Nah, sampai tendang-tendang lagi. Karena dia fokusnya anak kecil tadi. Keliru atau tidak nih? Salah enggak? Salah. Paham ya? Kalau sholat
fokus. Nah, mafhum. Khusyuk ini nanti di akhir zaman dicabut, bayangkan. Kalau dicabut, hampir-hampir engkau tidak melihat di masjid yang ada jamaahnya, orang yang khusyuk enggak ada lagi sudah. Allahumma musta'an. Kita lihat aqsamul khusyuk fis shalah, pembagian khusyuk di dalam salat ada berapa? Kita lihat. Wal khusyuk munqasamun ila qismain. Dan khusyuk itu dibagi menjadi dua bagian. Al-awwal, yang pertama, khusyu'un bil qalb, khusyuk dengan hati. Wa hadza min mustahabbatiha wa mukammilatiha. Ini termasuk perkara-perkara yang sunnahkan dan penyempurnanya. Termasuk perkara yang mustahabbah, perkara yang sunnah, perkara penyempurna adalah khusyuk dalam hati, tenang. Allahu akbar. Tenang bawaan hatinya. Jadi hatinya enggak apa? Hatinya enggak sedih, enggak gundah gulana, enggak banyak pikiran dunianya, fokus dia. Paham ya? Nah, bisa dipahami? Bisa dipahami ya? Nah, seperti itu. As-tsani, yang kedua, khusyu'un bil jawarih wa hadza min wajibatiha, masyaallah. Khusyuk tenang dengan anggota badannya. Nah, dikondisikan ini faedahnya ya. Pertama, khusyuk hatinya, enggak banyak pikiran dunia, enggak banyak pikiran di luar, fokus. Nah, barakallahu fik, akhiratnya fokus dia menghadap Allah taala. Yang kedua, khusyu'un bil jawarih, khusyuk dengan anggota badannya. Jawarih itu anggota badan artinya. Paham ya? Kata beliau, wa hadza min wajibatihan, termasuk perkara-perkara yang wajib. Khusyuk dan badan wajib. Allahu akbar, khusyuk ya. Enggak banyak gerak, enggak senggol-senggolan kakinya, kemudian kepala enggak toleh kanan, toleh kiri. Nah, itu namanya khusyuk anggota badannya. Mafhum? Adapun al-harakah al-yasirah, gerakan dikit, itu enggak masalah. Kadang orang gatel, digigit nyamuk, ya kan, enggak tahan, dia garuk. Itu enggak masalah. Paham ya? Maksudnya adalah gerakan yang dilarang dalam salat, yang dilarang dalam salat itu gerakan yang banyak, yang sampai mengurangi bentuk posisi dia salat. Banyak geraklah istilahnya ya. Seperti itu dikondisikan. Apalagi tengok-tengok, jangan fokus lihat arah sujud. Kalaupun kadang depan dikit enggak masalah. Kanan kiri atas jangan. Apalagi belakang. Apalagi lihat orang lewat kan. Kemana dia? Salat itu traveling. Fokus. Paham ya? Nah, mafhum. Saling menasehati. Kita enggak ada yang sempurna. Antum, kami, Anda, kalian, kita semuanya enggak ada yang sempurna. Paham ya? Menyempurnakan dan berusaha untuk barakallahu fik sempurna. Untuk mencari kesempurnaan enggak dapat, tapi berusaha untuk menyempurnakan. Mafhum? Naam. Kita lihat sini, faman akhalla bi arkanis shalah wa syurutiha wa wajibatiha amdan batulat salatuhu. Ini penting, ini digaris ini. Yang punya kitab digaris, yang enggak punya kitab digaris juga itu. Nah, barakallahu fiik. Kata beliau, barang siapa yang terlewatkan atau terluputkan rukun-rukun salatnya, syarat-syarat salatnya, dan perkara-perkara yang wajib di dalam salat amdan, dalam keadaan sengaja melewatkan, sengaja meluputkan, enggak melakukan, batulat salatuhu, batal salatnya. Paham? Jadi kalau sengaja batal salatnya ya, antum harus bisa bedakan. Yang antum tinggalkan itu perkara wajib atau perkara rukun. Kalau rukun enggak bisa ditambal dengan sujud sahwi, ingat-ingat. Tapi kalau perkara wajib, kalau terlewatkan ditambal dengan sujud sahwi. Ingat ada bedanya ya. Perkara rukun bisa enggak ditambal dengan sujud sahwi? Rukun enggak bisa. Perkara wajib bisa ditambal dengan sujud sahwi. Misalkan tasyahud, misalkan dia lupa, bangkit Allahu akbar, subhanallah, subhanallah, lupa sampai akhir. Paham ya? Kemudian dia sujud sahwi menambal bisa. Paham ya? Tapi dia lupa rukunnya, Al-Fatihahnya dia lupa enggak baca. Takbiratul ihram dia lupa. Lalu gini aja dia, datang enggak baca takbiratul ihram. Langsung sahwi enggak bisa. Ganti rakaat baru. Bisa dipahami? Makanya pendapat yang kuat wallahu alam, kalau anak pribadi lebih cenderung menguatkan pendapat tersebut, yaitu hadisnya Ubadah bin Samit muttafaqun alaih. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat orang yang tidak baca surat Al-Fatihah.
Paham ya? Sehingga kalau antum enggak baca surah Al-Fatihah itu rukun, kok ditambah dengan sujud sahwi, kurang tepat. Ganti rakaat yang baru. Ana dapat rukuknya Ustaz, dapat i'tidalnya. Al-Fatihah dapat enggak? Enggak dapat. Ganti satu rakaat baru. Itu pendapat yang kuat yang kami cenderung terhadapnya. Adapun untuk punya pendapat yang lain silahkan. Paham ya? Nah, akhirnya orang-orang bermudah-mudahan nanti. Rukuk dapat satu rakaat, akhirnya banyak pas tunggu di belakang sana. Pasukan tunggu rukuk. Allahul musta'an. Alasannya sah, dapat rakaat. Nunggu rukuk baru kedebukan ikut rukuk. Salah. Paham ya? Nah, kalau kami cenderung sesuai dengan pendapat sebagian para ulama rukun Al-Fatihah itu. Sehingga ya pastikan dapat. Kalau enggak dapat ganti satu rakaat yang baru. Mafhum? Nah, adapun hadis Abi Bakrah yang sering antum dengar itu adalah lafaz di akhirnya apa? Namzadakallahu hirsan wa la ta'ud. Semoga Allah telah menambahkan kepadamu rasa semangat dan jangan terulang lagi. Paham ya? Itu waktu itu khusus. Nah, barakallahu fiik untuk beliau, setelah itu enggak diulang lagi. Mafhum? Jadi upayakan Al-Fatihah dapat itu loh ya. Nah, jangan bermudah-mudahan. Ini salat ini ya. Kita lihat sini. Wa in akhalla biha nasiyan au jahilan, lihat kalau seandainya terluputkan, akhalla terluputkan, terlewatkan dengan rukun atau syarat atau wajib tadi, nasiyan apa nasiyan? Lupa, au jahilan karena bodoh atau ilmunya, fa innahu, maka sungguhnya perkara tersebut fa innahu yajbur. Nah, atau fa innahu yujbir asyart wa rukun bil ityan, maka sungguhnya hendaknya dia menambal syarat dan rukun tersebut bil ityan bihi, dengan mendatangkan salat tersebut ma'a sujudis sahwi wa yajibul wajib bisujud sahwi ala ma ya'ti insyaallah taala. Nanti sebutkan di bawahnya itu nanti. Jadi pahami ya? Kalau rukun itu datangkan rakaat yang baru. Tapi kalau perkara yang wajib sujud sahwi. Kita lihat sini. Kita artikan dulu. Maka sungguhnya dia menambal syarat dan rukun. Paham ya? 6 dengan mendatangkan sholat tersebut bersamaan dengan sujud sahwi. Paham ya? Datang rakaat yang baru, kemudian sujud sahwi di akhir. Bisa dipahami? Kalau yang hilang itu tadi apa? Syarat dan rukun dari itu. Bisa dipahami? Nah, dia enggak takbiratul ihram. Ingat, wah tadi rakaat pertama enggak takbiratul ihram tadi. Tambah satu rakaat, nanti di akhir salat sujud sahwi. Karena kehilangan rukun tadi. Paham? Nah, takbiratul ihram itu rukunnya. Takbirnya Allahu Akbar itu rukunnya. Ngangkat tangannya mustahab. Antum enggak ngangkat tangan sah. Allahu Akbar. Sah. Tapi kalau ngangkat tangan ini enggak takbiratul ihram, enggak sah. Karena rukunnya itu takbiratul ihramnya, bukan ngangkat tangannya ya. Jangan sampai keliru ya. Nah, ada berapa tempat ngangkat tangan dalam salat Bang Rizki? Ngangkat tangan ketika salat ada berapa tempat? 4. Pertama ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kedua ketika ingin rukuk ya, rukuk, Allahu Akbar. Ketiga ketika bangkit dari rukuk, sami Allahu liman hamidah. Yang keempat ketika bangkit dari 2 rakaat pertama ketika tasyahud awal itu. Paham ya? Ketika tasyahud awal, Allahu Akbar. Selain itu enggak usah ngangkat. Paham ya? Jadi kalau belum tahu wajarlah. Kalau udah tahu diterapkan. Jangan bermudah-mudahan ngangkat tangannya berat. Mafhum? Semangat. Mafhum? Naam. Motivasi, dorongan. Kita tutup yang terakhir, perhatikan baik-baik. Wa yujbir al-wajib bi sujud sahwi. Wajib kan? Dan yang wajib ditambah dengan sujud sahwi, enggak perlu gantikan lagi. Kalau sebelum tadi apa? Syarat dan rukun bil ityani bi, mendatangkan apa? Amalan yang baru ma'a sujud sahwi. Bersamaan sujud sahwi. Paham? Wa yujbir al-wajib, sedangkan yang wajib ditambal di sujud sahwi, dengan sujud sahwi saja. Ala ma ya'ti insyaallah taala, sebagai akan datang nanti insyaallah taala. Itu yang kita ambil.
Yang setelahnya kita tunda saja karena dah jam 10 lebih 5 menit. Wallahu a'lam shawab. Walhamdulillahirabbil alamin.